Pria ini adalah raja terkuat yang memimpin ribuan pasukan dan menaklukkan segalanya. Namun tiba-tiba, dia berteleportasi ke dunia lain. Dan dia mendengar sebuah suara yang menyuruhnya untuk mencari cahaya dalam kehidupan berikutnya. Dia terbangun dan mendapati dua orang asing sedang menatapnya. Dan mereka membicarakan betapa wajahnya mirip dengan mereka. Mereka memanggilnya Arthur. Dan dia pun menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi ke dunia lain. Dia tidak percaya bahwa dirinya telah berubah menjadi seorang bayi. Dan dia pun mulai mengompol. Namun dia menyadari bahwa orang tuanya merawatnya dengan sangat baik. Dia merasa tubuh barunya seperti penjara karena dia tidak bisa bergerak sesuka hatinya. Dan dia berharap semua ini hanyalah mimpi. Namun, dia segera menyadari bahwa dunia ini sangat berbeda. Di mana ayahnya yang bernama Reynold menggunakan sihir dan menghancurkan sebuah batu besar. Namun pecahan batu itu mengenainya, sehingga istrinya yang bernama Alice menyembuhkannya dengan sebuah mantra penyembuhan. Dan Arthur menyadari bahwa kekuatan seperti ini tidak pernah ada di dunia lamanya. Reynold kemudian pergi berburu bersama teman-temannya. Dan seekor babi hutan mulai menerjang ke arahnya. Tetapi dia menghadapinya secara langsung, dan dengan mudah mengalahkannya. Ia pulang ke rumah, dan hendak memeluk istrinya. Namun menyadari bahwa tangannya kotor. Arthur berpikir bahwa dunia ini penuh bahaya, karena semua orang bebas menggunakan senjata. Ia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Alice bertanya kepada Reynold apakah dia baik-baik saja. Reynold menenangkannya agar tidak khawatir, karena ia baru saja menyelesaikan pekerjaan yang mudah. Alice lalu berkata kepada Arthur bahwa sekarang waktunya tidur siang. Arthur merasa frustasi karena tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan. Tetapi ia juga berpikir bahwa hidupnya yang damai sekarang tidak terlalu buruk. Ia mengingat bagaimana dulu ia harus menghadapi para pembunuh bayaran di dunia lamanya. Sehingga ia tidak bisa tidur kapanpun ia mau. Beberapa minggu kemudian, orang tua Arthur mengawasinya saat dia mulai belajar merangkak. Dan dia melihat bayangannya sendiri di cermin. Mereka menganggapnya lucu. Tetapi Arthur sendiri masih belum terbiasa diperlakukan seperti bayi. Dan ia mulai menyusun rencana untuk menjadi lebih kuat. Alice kemudian menciumnya, dan meninggalkannya di tempat tidur. Namun Arthur berhasil kabur, dan perlahan merangkak menuju ruang perpustakaan. Saat ibunya sedang sibuk mencuci piring, Arthur membaca sebuah buku tentang dunia tempat ia tinggal sekarang. Dan mempelajari bahwa ia sekarang berada di benua Dikaten, yang di dalamnya terdapat 3 kerajaan. Kerajaan Darf adalah bangsa bawah tanah yang dihuni oleh para kurcaci. Sementara kerajaan Elenoir adalah rumah bagi para elf hutan. Dan manusia tinggal di kerajaan Sapin, yang memiliki populasi tertinggi. Arthur menyadari bahwa kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Namun berbeda dengan dunia lamanya, tahta kekuasaan di sini diwariskan, bukan direbut melalui kekuatan. Arthur kemudian mengambil sebuah buku tentang sihir. Dan menyadari bahwa teknologi di dunia ini masih primitif, karena masyarakatnya lebih fokus untuk mengembangkan sihir. Dia mempelajari bahwa mana adalah sumber kekuatan sihir. Dan kemampuan untuk mengendalikannya sangat bergantung pada faktor genetika. Tetapi hanya 1% dari populasi yang mampu menggunakannya. Ia membaca tentang 2 bentuk penerapan mana, yaitu augmentasi dan conjuring. Seorang augmenter menggunakan mana untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Sementara seorang conjurer memproyeksikannya untuk merapalkan mantra. Arthur mempelajari tentang inti mana, yang memungkinkan seseorang mengendalikan mana mereka. Dan biasanya terbentuk ketika seseorang mencapai masa pubertas. Namun ia mengetahui bahwa ia bisa menciptakan inti mana dengan menyalurkan mana ke satu titik di tubuhnya. Dan menyadari bahwa sistem ini mirip dengan Ki, yaitu sumber kekuatan di kehidupan sebelumnya. Arthur mencoba menggunakan pengetahuannya tentang Ki untuk menciptakan inti mana. Tetapi tiba-tiba Alice menggendongnya, mengatakan bahwa Arthur membuatnya khawatir. Lalu membawanya kembali ke tempat tidurnya. 2 tahun kemudian, terlihat Alice sedang menulis tentang kehidupannya bersama Arthur. Namun bertanya-tanya mengapa ia belum pernah melihat Arthur tersenyum sama sekali. Ia melihat Arthur sedang berlatih bersama Reynold, yang mengajarinya cara menggunakan pedang. Tetapi Alice menjadi kesal, karena menganggap bahwa Arthur masih terlalu kecil. 2年の歳月を経て、私はこの夫婦の力関係を理解した。 2
あるいはこの世界そのものが母系性なのかもしれない。 Alice kemudian pergi ke kota bersama Arthur. Ia memperhatikan barang-barang yang dijual, dan menyadari bahwa sebagian besar benda tersebut tidak pernah ada di dunia tempat ia berasal. Ia melihat seorang pria menggunakan sihir api. Dan saat mereka pulang, Arthur merasa bahwa ia mulai menikmati kehidupannya yang baru. Karena kedua orang tuanya selalu merawatnya dengan penuh perhatian. Di kehidupan sebelumnya, Arthur tumbuh sebagai anak yatim. Sehingga ia pun tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua. Alice mengatakan bahwa ia menikmati setiap momen bersama Arthur. Dan berkata bahwa Arthur sangat mirip dengan ayahnya. Ia pun berpikir bahwa Arthur kelak juga akan menjadi seorang petualang yang hebat. Tetapi juga berharap bahwa Arthur bisa menjalani hidup yang damai. Arthur memperhatikan Reynold saat ia menggunakan mana untuk melontarkan batu-batu ke udara. Dan Reynold berpikir bahwa ia berhasil membuat Arthur terkesan. Namun Arthur justru berpikir bahwa akan lebih cepat jika batu-batu itu diangkat langsung dengan tangan. Saat Alice mengatakan bahwa sekarang waktunya tidur siang, Arthur justru ingin membaca. Dan ia menggunakan wajah imutnya untuk membujuk sang ibu agar mengizinkannya. 今はおねんねの時間よ。ダメよ。今はおねんねの時間。ダメなんですから。Alice akhirnya meninggalkannya di perpustakaan. Dan Arthur mulai berlatih menciptakan inti mananya. Ia mulai memusatkan semua mana ke satu titik di tubuhnya, namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar. Reynold pun dengan cepat melindungi Alice dengan tubuhnya. Ia bertanya apakah istrinya baik-baik saja. Tetapi Alice mengatakan bahwa Arthur masih ada di dalam. Mereka pun langsung berlari mencarinya. Namun saat menemukan Arthur, mereka menyadari bahwa ia telah membangkitkan kekuatannya. Dan mereka tidak percaya karena Arthur baru berusia 2 tahun. Arthur merasa bahwa itu adalah langkah pertamanya untuk menjadi lebih kuat. Tetapi tiba-tiba atap bangunannya runtuh, dan ia akan ditimpa. Ia menyadari bahwa dirinya ceroboh. Dan berpikir bahwa terlalu dini untuk mati sekarang. Namun kedua orang tuanya berhasil menyelamatkannya. Reynold mendorong reruntuhan itu dengan kekuatannya. Dan mereka mulai menangis, karena mengira mereka telah kehilangan putra kesayangan mereka. Namun Arthur tidak mengerti mengapa mereka sangat emosional, karena ia sendiri tidak pernah tahu rasanya memiliki orang tua. Ia pun akhirnya ikut menangis, meskipun masih kesulitan untuk memahami perasaannya sendiri. Flashback, terlihat seorang pria dituduh berusaha membunuh Arthur. Dan Dewan Pengadilan menyuruh pria itu kembali ke tanah kelahirannya untuk diadili atas kejahatannya. Namun pria itu mengakui kesalahannya, dan memohon kepada Arthur agar keluarganya diampuni. Karena mereka akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian jika kembali. Dewan menolak permohonannya. Namun Arthur justru membunuh istri dan anak pria itu. Membuat semua orang terkejut atas tindakannya. Namun mereka kemudian menyadari bahwa itu adalah bentuk belas kasihan. Karena keluarga pria itu tidak perlu mengalami penderitaan seumur hidup. Pria itu pun mengucapkan terima kasih kepada Arthur karena telah mengabulkan permohonannya. Kembali ke masa kini, Reynold memberikan sepasang sarung tangan kepada Arthur. Namun ia menolaknya, dan memilih menggunakan pedangnya. Karena ia tahu bahwa senjata tersebut tidak cocok digunakan oleh anak kecil. Mereka mulai berlatih. Dan Reynold memperkuat pedangnya dengan mananya. Tetapi Arthur melakukan hal yang sama, dan berhasil menghancurkan pedang Reynold hanya dengan satu tebasan. Setelah itu, Reynold mengatakan kepada Alice bahwa mereka perlu menyewa seorang guru untuk Arthur. Karena dia sadar betapa berbakatnya putra mereka. Alice tidak ingin Arthur meninggalkan rumah. Sehingga Alice pun menawarkan diri untuk mengajarkan sihir miliknya sebagai gantinya. Tetapi Reynold mengingatkan bahwa Arthur tidak bisa mempelajari mantra-mantra milik Alice. Reynold mengungkapkan bahwa Arthur menghancurkan pedangnya saat latihan. Alice tidak bisa mempercayainya, karena putra mereka baru saja berusia 4 tahun. Namun Alice tetap bersikeras tidak mengizinkan Arthur meninggalkan rumah. Mereka pun mulai berdebat, sampai akhirnya Reynold mengatakan bahwa mereka bisa ikut bersama Arthur. Mereka berpikir itu adalah ide yang bagus, karena mereka bisa mendengar langsung pujian orang-orang terhadap bakat Arthur.
dan mereka pun antusias untuk meninggalkan desa. Mereka kemudian bertemu dengan sekelompok petualang. Seorang petualang mengatakan bahwa Arthur pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Namun mungkin Arthur sudah tidak mengingatnya. Tapi Arthur tahu bahwa mereka adalah party Twin Horns. Dan dia mengingat bahwa kedua orang tuanya dulu pernah bekerja bersama mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya bernama Adam. Dan seorang gadis langsung memeluk Arthur, menyuruhnya memanggilnya dengan nama Angela. Pria lain menurunkan Arthur ke tanah, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Durden. Namun Arthur memperhatikan seorang gadis yang hanya diam menatapnya. Mereka pun memberitahu bahwa nama gadis itu adalah Jasmine. Dan pemanah dalam party itu juga memperkenalkan dirinya yaitu Helen. Yoroshiku, Helen. Mereka pun memulai perjalanan. Dan Alice menyuruh Arthur untuk menikmati perjalanan pertamanya. Namun Arthur melihat bahwa alat transportasi mereka sangat primitif. Karena ia terbiasa bepergian menggunakan pesawat perang di kehidupan sebelumnya. Arthur tahu bahwa tujuan mereka adalah kota Zirus. Dan penasaran untuk melihatnya. Mereka kemudian singgah untuk beristirahat. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh kawanan serigala. Namun parti petualang itu berhasil mengalahkan para serigala dengan mudah. Angela とダーデンはコンジュラーか。いい動きだ。私も早く。Mereka memakan daging serigala itu untuk makan malam. Dan Reynolds menyuruh Arthur untuk makan sebanyak apapun yang dia mau. Arthur berpikir bahwa ia tidak boleh tidak memakannya, karena mereka sedang dalam perjalanan panjang. Namun ia menyadari bahwa Alice juga tampaknya tidak berselera makan. Alice berkata bahwa ia sudah kenyang. Tapi Arthur melihat bahwa ibunya hanya makan satu gigitan saja. Alice melihat bahwa Reynolds terluka. Ia pun memutuskan untuk menyembuhkannya, sementara yang lain sedang berjaga. Karena mereka tidak ingin ada orang lain mengetahui tentang kekuatan Alice. Kita mengetahui bahwa Alice adalah jenis penyihir khusus yang disebut emitter. Namun ia harus merahasiakan hal itu. Karena jika orang lain mengetahuinya, mereka akan memanfaatkannya. Adam lalu bertanya kepada Reynolds apakah ia boleh meminjam Arthur sebentar. Karena ia ingin bermain dengannya. Namun Adam malah mengeluarkan senjatanya, sehingga Arthur pun menyadari bahwa Adam ingin bertarung dengannya. Dan ia juga melihat bahwa tidak ada satupun yang berusaha menghentikannya. Adam mulai menggunakan mana untuk memperkuat senjatanya. Arthur berpikir bahwa Adam tidak akan menahan diri. Arthur pun bersiap untuk bertarung, menggunakan sebuah skill untuk meningkatkan kecepatannya. Arthur seketika melesat maju, dan Adam bersiap untuk menyerangnya. Namun Arthur tiba-tiba menghilang, dan muncul di belakangnya. Semua orang kagum dengan kecepatannya. Namun Arthur tiba-tiba kehilangan keseimbangannya karena ia masih belum terbiasa bertarung dengan tubuh barunya. Adam pun menghantamnya hingga terlempar. Namun Angela menggunakan sihir anginnya untuk membantu Arthur mendarat dengan selamat. Semua orang bertanya-tanya mengapa Adam tidak menahan diri. Adam pun menjelaskan itu karena Arthur adalah seorang monster. Dan ia penasaran dengan jenis pelatihan seperti apa yang telah dilalui bocah itu. Jasmine juga bertanya-tanya bagaimana Arthur bisa meningkatkan kecepatannya. Dan ia meminta diajari skill yang digunakan Arthur itu. Arthur menyadari bahwa Jasmine adalah tipe orang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Ia pun akhirnya setuju untuk mengajari gadis itu. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan semua orang mulai melatih Arthur untuk menjadi seorang petualang. Arthur menunjukkan kemampuannya pada Jasmine. Menggunakan skillnya untuk berlari dengan kecepatan luar biasa. Namun Jasmine dengan mudah menyusul. Di hari ulang tahun Arthur, Jasmine memberinya sebuah pisau.
Arthur pun menyadari bahwa Jasmine mulai membuka diri padanya. Dan semua orang memperhatikan bahwa sikap Jasmine terlihat berbeda dari biasanya. Mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun Arthur menyadari bahwa Alice bersikap aneh. Ia pun bertanya ada apa dengannya. Namun Alice hanya menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok bandit. Dan pemimpin bandit itu mengatakan bahwa dia akan mengambil para wanita dan anak-anak untuk dijual demi mendapatkan uang. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Sehingga mereka pun maju menyerbu. Teman-teman Arthur mencoba melawan, namun jumlah bandit itu terlalu banyak. Reynolds menghantam kereta yang ditumpangi Arthur. Dan Alice segera menghampirinya untuk menyembuhkannya. Namun Reynolds mengatakan bahwa Alice tidak boleh membiarkan para bandit itu mengetahui kekuatannya. Ia menyuruh Arthur membantu ibunya untuk melarikan diri. Namun Arthur menjelaskan bahwa dia cukup kuat untuk mengalahkan para bandit itu. Dia pun menawarkan dirinya untuk ikut bertarung. Namun Reynolds mengungkapkan bahwa Alice sedang hamil. Dan Arthur pun menyadari bahwa itulah alasan mengapa ibunya bertingkah aneh selama ini. Reynolds mengatakan bahwa Arthur akan segera menjadi seorang kakak. Jadi sekarang tugas Arthur adalah melindungi ibunya dengan kekuatannya. Arthur pun berlari membawa ibunya menjauh. Dan pemimpin bandit itu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mereka. Namun Reynolds seketika menerjang ke arah pemimpin bandit itu. Pria itu mengatakan bahwa Reynolds tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Namun Reynolds mulai mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai mendorongnya mundur. Beberapa bandit mencoba menghalangi Arthur. Namun teman-temannya membuka jalan untuknya dan menyuruh Arthur melarikan diri bersama ibunya. Arthur teringat bahwa dia telah membunuh banyak orang di masa lalunya. Sehingga ia tidak pernah terlalu memperdulikan nyawa orang lain. Namun seorang penyihir tiba-tiba merapalkan mantra angin. Arthur pun dengan sigap mendorong ibunya menjauh, lalu dia sendiri yang menerima serangan itu. Tapi ia segera melemparkan pisaunya ke arah penyihir itu. Dan pisaunya melilit kaki penyihir itu, membuatnya terjatuh dari jurang. Semua orang menyadari bahwa Arthur dalam bahaya. Angela dan Durden pun berusaha menyelamatkannya dengan sihir mereka. Pada saat itu Arthur merasa aneh, karena ia tahu bahwa dirinya sedang jatuh dan mungkin akan mati. Tetapi hatinya malah terasa lega. Ia berpikir bahwa perasaan ini sama seperti pria yang pernah memohon agar keluarganya diampuni. Dan juga menyadari perasaan ini sama saat orang tuanya menangis ketika menyelamatkannya. Karena mereka rela mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Namun ia juga sadar bahwa mereka akan menangis jika dirinya mati. Dan ia teringat bahwa ia sangat menantikan untuk menjadi seorang kakak. Tak lama kemudian, ia terbangun di tengah hutan. Menyadari bahwa ia berhasil selamat. Namun tanah tiba-tiba mulai bergetar. Dan seekor makhluk gelap muncul, memanggil namanya dengan mengerikan. Ohayo, Asa. Arthur mencoba menyerangnya. Namun makhluk itu menepisnya dengan satu jentikan. Dan berkata bahwa Arthur masih harus banyak belajar. Makhluk itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Sylvia. Dan mengatakan bahwa dia bukan musuh Arthur. Namun Arthur belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Sylvia pun memberikan beberapa buah, mengatakan bahwa Arthur membutuhkannya untuk memulihkan diri. Namun saat Arthur mencoba bergerak, ia menjerit karena merasakan sakit yang luar biasa. Sylvia mengatakan bahwa Arthur beruntung karena masih hidup. Dan berjanji akan menjawab semua pertanyaannya setelah Arthur memakan buah-buahan itu. Arthur pun memakannya. Lalu bertanya apa yang terjadi dengan orang tuanya. Sylvia mengungkapkan bahwa mereka semua selamat. Mengatakan bahwa mereka telah pergi beberapa hari yang lalu. Arthur pun mulai menangis bahagia karena ia mengira bahwa kedua orang tuanya tidak selamat. Sylvia da yo, Asa. Arigato, Sylvia. Setelah beberapa hari kemudian, terlihat bahwa Arthur sudah pulih. Dan dia ingin pulang ke rumahnya. Namun Sylvia mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja. Karena mereka sekarang sedang berada di pinggiran hutan Ayrshire.
di mana hutan ini dipenuhi oleh binatang buas dan para penjahat. Sylvia berjanji akan membuka celah dimensi untuk membantu Arthur kembali ke rumahnya. Tetapi ia menjelaskan bahwa hal itu memerlukan waktu. Sambil menunggu, Arthur mulai berlatih menggunakan tongkat. Dan kita mengetahui bahwa Arthur merasa sedikit takut pada Sylvia karena penampilannya yang mengerikan. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Sylvia, karena wanita itu tidak memberitahunya apapun. Tetapi Arthur berpikir bahwa dia adalah makhluk yang baik. Arthur kemudian mengaktifkan inti mananya. Dan Sylvia terkesan karena Arthur mampu melakukannya di usia yang sangat muda. Namun Sylvia kemudian mengangkat tangannya dan mulai mengumpulkan mana. Sambil bertanya apakah Arthur tahu apa yang sedang ia lakukan. Arthur pun mengatakan bahwa Sylvia sedang menggunakan sihir dan mengumpulkan mana secara bersamaan. Sylvia menjelaskan bahwa manusia pada umumnya tidak bisa melakukan hal ini karena cara mereka memandang mana berbeda. Arthur mengungkapkan bahwa ia ingin mempelajari kemampuan itu. Tetapi Sylvia bertanya apa yang akan Arthur lakukan jika berhasil menguasainya. Karena Arthur akan memperoleh tingkat kekuatan yang lebih tinggi setelah mempelajarinya. Arthur mengingat kembali serangan para bandit terhadap orang tuanya. Ia pun menyatakan bahwa ia akan menghancurkan siapapun yang mencoba mengambil hal berharga darinya. Namun Sylvia mendorong tubuh Arthur dan berkata bahwa Arthur telah gagal. Jadi ia tidak akan mengajarkan kemampuan itu padanya. Bertanya kepada Arthur apakah menurutnya membunuh seseorang itu menyenangkan. Sylvia mengatakan bahwa tangannya bisa dengan mudah mencabik-cabik tubuh Arthur. Namun tangan itu juga bisa menyentuhnya dengan lembut. Ia bertanya mana yang Arthur pilih. Arthur pun menjawab bahwa ia lebih memilih sentuhan yang lembut. Sylvia mengatakan bahwa ia juga tidak menyukai kekerasan. Karena kekerasan hanya menumbuhkan kebencian di antara sesama. Dan ia ingin agar Arthur menjalani kehidupan yang damai. Arthur bertanya-tanya mengapa Sylvia mengatakan hal seperti itu. Berpikir bahwa mungkin Sylvia mengetahui semua tentang dirinya. Tetapi ia juga sadar bahwa hal itu adalah mustahil. Sylvia lalu bertanya apa yang akan Arthur lakukan jika sudah menjadi kuat. Mendengarnya, Arthur mengingat momen-momen yang ia habiskan bersama party Twin Horns. Dan mengatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi semua orang. Sylvia pun mengatakan bahwa jawaban itu sempurna. Namun kemudian terlihat seekor makhluk yang sedang mencari keberadaan Sylvia. Dan makhluk itu terbang menjauh, meninggalkan seekor naga yang telah mati. Dalam flashback, Arthur datang untuk bertemu dengan seorang pria bernama Malon di kantornya. Kita mengetahui bahwa Arthur hanyalah raja dalam sebutan saja. Karena sebenarnya parlemenlah yang memegang seluruh kekuasaan di negara tersebut. Yang kini sedang menghadapi sebuah krisis. Peran Arthur adalah bertindak sebagai pemicu perang. Dan Malon memujinya karena berhasil memenangkan begitu banyak pertempuran bagi negara mereka. Malon bertanya-tanya mengapa Arthur datang menemuinya. Namun Arthur tiba-tiba pamit dan pergi begitu saja. Kembali ke masa kini, Sylvia mulai mengajari Arthur cara menggunakan sihir sambil mengumpulkan mana. Dan Arthur teringat bagaimana dulu ia menggunakan energi Ki untuk mengalahkan musuh-musuhnya di kehidupan sebelumnya. Ia berhasil menggunakan skill itu. Dan menyadari bahwa ia bisa bergerak sambil mempertahankan efeknya. Sylvia memujinya, namun ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mendekat. Sylvia pun menyuruh Arthur bersembunyi di bawah reruntuhan. Dan memintanya untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Saat Arthur melihat makhluk yang sedang mencari Sylvia, Sylvia bertanya-tanya bagaimana makhluk itu bisa menemukannya. Makhluk itu pun menjawab bahwa aroma darah telah menuntunnya ke sini. Lalu memerintahkan Sylvia untuk ikut dengannya. Namun Sylvia menolak, sehingga makhluk itu pun langsung melemparkan bola energi. Membuat Sylvia kesulitan menahan serangan itu. Makhluk itu mengancam akan membunuhnya jika Sylvia terus melawan. Namun Sylvia mulai melepaskan seluruh kekuatannya, membuat seluruh armor miliknya hancur. Dan Sylvia pun menampakkan wujud aslinya. Arthur menyadari bahwa Sylvia adalah seekor naga. Dan Sylvia menyerang makhluk itu dengan semburan api birunya. Makhluk itu bertahan menggunakan perisai sihir. Dan memperingatkan bahwa nyawa Sylvia terancam jika terus menggunakan kekuatan sebesar itu. Namun Sylvia tidak peduli, mengatakan bahwa ia sudah menjalani kehidupannya dengan baik. Makhluk itu membalas dengan serangan energi hitam bertubi-tubi. Menghancurkan semua yang ada di sekeliling mereka. Setelah debunya mereda, Sylvia menyadari bahwa Arthur selamat. Namun saat makhluk itu mulai mengisi kekuatan untuk serangan selanjutnya, Sylvia menyadari bahwa dirinya dalam bahaya.
Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu. Arthur keluar dari balik reruntuhan. Dan Sylvia membuka portal agar ia bisa melarikan diri. Sylvia mengatakan bahwa portal itu terhubung ke tempat terpencil. Tetapi ia yakin Arthur akan baik-baik saja, karena sekarang Arthur bisa bertahan hidup dengan kekuatan barunya. Arthur menyadari bahwa Sylvia terluka. Namun Sylvia memberinya sebuah telur. Meminta Arthur untuk menjaga telur itu dengan baik. Dan mulai membungkus telur itu dengan bulunya. Sylvia juga membuat tanda yang muncul di kedua lengan Arthur. Ketika Arthur bertanya apa arti tanda itu, Sylvia hanya mengatakan bahwa Arthur akan mengetahui jawabannya di masa depan. Sylvia menyebutkan bahwa sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya ia bisa mengirim Arthur pulang sejak awal. Tetapi ia tidak ingin melepaskan Arthur, karena ia senang bisa hidup bersama Arthur. Sylvia mengatakan bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk melindungi Arthur. Jadi Arthur harus melarikan diri. Dan Arthur pun juga menyadari bahwa waktu yang ia habiskan bersama Sylvia telah mengubah dirinya. Ia menyatakan bahwa ia menganggap Sylvia sebagai keluarganya. Tetapi Sylvia mengingatkan bahwa Arthur sudah memiliki seorang ibu. Arthur pun memutuskan untuk memanggil Sylvia sebagai neneknya. Dan Sylvia menangis mendengar hal itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada Arthur, namun mengatakan bahwa sekarang sudah waktunya untuk pergi. Arthur pun mengambil telur dan bulu itu, lalu masuk ke dalam lingkaran portal bercahaya. Arthur meminta Sylvia untuk ikut, namun Sylvia segera menutup portalnya. Dan saat waktu kembali berjalan, Sylvia terkena serangan energi dan terjatuh ke tanah. Makhluk itu mendekatinya. Namun ia tahu bahwa Sylvia masih hidup. Dan Sylvia tiba-tiba menyemburnya, menciptakan sebuah ledakan besar. Sementara itu, Arthur melintasi portal dimensi. Sambil mendengar suara Sylvia, yang berkata agar Arthur mengingat semua yang telah diajarkannya. Arthur mengatakan bahwa dirinya merasa sedih. Sylvia menjawab bahwa dunia ini memang dipenuhi kesedihan. Sehingga mereka harus mengubahnya dengan senyuman. Arthur berpikir bahwa ia tidak bisa melakukannya. Namun Sylvia menyuruhnya untuk terus melangkah maju. Dan mengatakan bahwa ia percaya pada Arthur. Tiba-tiba, Sylvia mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang kehidupan masa lalu Arthur. Dan ia berpesan agar Arthur tidak memenuhi hatinya dengan kemarahan dan kebencian. Ingin agar Arthur menjalani kehidupan yang dipenuhi berkah dan cahaya. Arthur pun terbangun di tengah hutan. Dan ia kembali memikirkan kata-kata terakhir Sylvia. Ia bersiap melanjutkan perjalanannya sambil membawa telur pemberian Sylvia. Namun tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Ia meningkatkan kecepatannya dan melompat di antara pepohonan. Dan melihat seorang gadis elf yang sedang dikepung oleh para bandit. Gadis itu menangis meminta tolong. Namun para bandit mengejeknya dan mengatakan bahwa tak akan ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Sambil mendiskusikan berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan dengan menjual gadis itu. Arthur pun teringat saat keluarganya diserang oleh para bandit. Dan sempat terbesit pikiran untuk membunuh mereka. Tetapi ia mengingat pesan Sylvia yang memintanya untuk hidup dalam kedamaian. Ia pun memutuskan untuk mengendalikan emosinya. Para bandit mulai membawa gadis elf itu. Dan mereka terus bergerak menyusuri hutan, sementara Arthur mengikuti mereka dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, para bandit beristirahat. Arthur pun mulai bersiap untuk bergerak. Ia penasaran bagaimana bisa anjing-anjing hutan yang menarik kereta mereka sangat patuh. Namun segera menyadari bahwa anjing itu memakai kalung sihir. Arthur melemparkan batu ke seekor anjing, membuat anjing-anjing itu menjadi gelisah. Seorang bandit pun mencoba menenangkan mereka. Namun Arthur tiba-tiba muncul di belakangnya, dan langsung membunuhnya dengan satu tebasan, lalu mengambil kembali pisaunya. Bandit lain melihat tubuh temannya, tapi Arthur dengan cepat menyelinap di belakangnya dan menghabisinya juga. Seorang bandit lain muncul, sehingga Arthur pun langsung menyerangnya. Namun teriakan bandit itu terdengar oleh bos bandit, yang mulai curiga dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bandit yang terluka memperingatkan bahwa seorang penyihir sedang menyerang mereka. Tetapi pemimpin bandit terkejut ketika melihat bahwa yang mereka maksud hanyalah seorang anak kecil. Dia pun berpikir bisa menjual Arthur jika berhasil menangkapnya hidup-hidup. Dia mulai memperkuat tubuhnya, dan langsung menerjang ke arah Arthur.
Namun Arthur berhasil menghindarinya. Arthur melemparkan pisaunya ke arah pria itu. Tapi pria itu menangkapnya dengan mudah lalu, menendang Arthur hingga terpental. Pria itu memuji keberanian Arthur. Namun ia menyuruh Arthur untuk menyerah. Karena menurutnya Arthur tidak punya peluang sama sekali untuk menang darinya. Namun Arthur seketika membakar kaki pria itu. Membuatnya marah, dan berteriak bahwa ia akan menghabisi Arthur. Namun Arthur kembali melemparkan pisaunya. Kali ini mengenainya tepat di kepala pria itu, dan langsung membunuhnya seketika. Bandit terakhir mulai memohon untuk diampuni. Tapi Arthur segera menghabisinya, dan segera membebaskan gadis elf yang ditawan itu. Namun Arthur melihat wajah gadis lain saat melihat gadis elf itu. Sehingga Arthur pun menjadi bingung. Namun Arthur memberitahunya bahwa sekarang ia sudah bebas dan bisa pulang. Gadis itu bertanya tentang luka memar di lengan Arthur. Dan Arthur merasa bahwa itu bukan sesuatu yang pantas dilihat oleh anak-anak. Menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang yang seusia dengannya. Ia menutupi mayat para bandit dengan kain. Berkata pada gadis itu bahwa dia terlalu muda untuk melihat semua ini. Namun gadis itu mengingatkan bahwa Arthur juga masih anak-anak. Ia bertanya apa yang terjadi pada para bandit itu. Arthur menjawab bahwa mereka mengalami kecelakaan. Lalu meyakinkannya bahwa sekarang ia sudah aman. Arthur kemudian mengumpulkan barang-barang gadis itu. Dan mengucapkan bahwa ia senang bisa bertemu dengannya. Namun gadis itu memegang lengannya, karena dia takut ditinggalkan sendirian. Arthur pun memutuskan untuk menemaninya. Arthur bertanya-tanya mengapa gadis itu ketakutan. Karena ia pikir para elf biasanya aman di dalam hutan. Namun gadis itu mengatakan bahwa orang tuanya pernah memperingatkannya tentang golem pohon. Makhluk yang konon katanya senang memakan anak-anak. Gadis itu juga mengaku tidak tahu jalan pulang. Arthur pun menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Lalu memutuskan untuk membantunya pulang ke rumah. Arthur sempat berpikir untuk membunuh anjing-anjing hutan itu, karena ia tidak tahu cara mengendalikannya. Namun gadis itu mengatakan bahwa ia ingin membebaskan mereka. Menyatakan bahwa mereka hanya diperalat oleh para bandit. Ia mengatakan bahwa penduduk hutan sangat menghargai semua makhluk hidup. Lalu ia melepas kalung sihir dari leher anjing-anjing itu. Membiarkan mereka pergi dengan bebas. Mereka kemudian mulai mencari rumah gadis itu. Dan saat beristirahat, gadis itu memperkenalkan dirinya bernama Tessia. Arthur memberinya makanan, mengatakan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun Tessia mengeluh bahwa bau makanannya aneh. Ia tidak menyukainya. Dan berkata bahwa ia ingin makan sesuatu yang manis. Arthur memakluminya, berpikir bahwa wajar saja bagi anak kecil untuk bersikap seperti itu. Tessia kemudian bertanya apa yang Arthur lakukan di dalam hutan. Dan Arthur menjelaskan bahwa ia terpisah dari keluarganya. Tessia pun mengira bahwa Arthur juga tersesat. Arthur bertanya tentang tanah kelahiran kaum elf. Dan Tessia menjelaskan bahwa orang tuanya selalu sibuk. Jadi sebagian besar waktunya ia habiskan hanya bersama para pengasuhnya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, mencari kerajaan Eleanor. Dan Arthur memperhatikan bahwa serangga-serangga beterbangan di sekitar Tessia. Tessia mengungkapkan bahwa para elf menggunakannya untuk menandai jalur. Lalu ia menempelkan seekor serangga di telinga Arthur. Arthur pun menyadari bahwa itulah cara anak-anak elf bermain satu sama lain. Tessia menyebutkan bahwa ia akan berlatih di tempat gurunya setelah kekuatan mananya bangkit. Arthur bertanya apakah dia tidak memiliki sistem pendidikan formal. Namun Tessia tidak mengerti apa yang Arthur bicarakan. Arthur kemudian melihat seekor anjing mengikuti mereka. Ia pun terus mengawasi belakangnya. Saat mereka akan tidur, Arthur khawatir makhluk itu mungkin akan menyerang. Ia pun berkata bahwa ia akan berjaga sementara Tessia istirahat. Arthur mulai memikirkan telur yang diberikan Sylvia. Namun Tessia meminta Arthur untuk ikut masuk ke dalam tenda. Mengatakan bahwa binatang buas bisa saja menyerang jika ia tetap berada di luar. Arthur bertanya apakah Tessia takut pada hantu. Namun Tessia menjelaskan bahwa ia hanya khawatir soal keselamatan mereka. Arthur akhirnya masuk ke dalam tenda, dan Tessia memintanya untuk tetap bersamanya apapun yang terjadi. Arthur pun berjanji tidak akan meninggalkannya. Dan menyuruhnya untuk segera tidur.
Tessia mengungkapkan bahwa kakek neneknya pernah mengatakan bahwa semua manusia terutama laki-laki adalah makhluk mesum. Arthur membantahnya, namun ia menyadari bahwa Tessia sudah tertidur pulas. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Dan Arthur memperhatikan bahwa Tessia kini sudah merasa nyaman bersamanya. Ia menggendong Tessia menyeberangi sungai. Namun setelah beberapa saat, ia merasakan sakit yang luar biasa pada inti mana miliknya. Tessia segera pergi untuk mencari ramuan penyembuh. Arthur pun memperingatkannya bahwa untuk berhati-hati. Saat Arthur menunggu, seekor anjing tiba-tiba muncul. Di mana anjing itu membawa makanan hasil buruannya untuk Arthur. Dan saat Tessia kembali dan melihatnya, ia memberitahu Arthur bahwa anjing itu ingin membalas budi karena telah dibebaskan dari para bandit. Malam harinya, mereka memakan daging pemberian anjing itu. Dan mereka berdua merasa makanan itu lezat. Arthur menyadari bahwa anak-anak membutuhkan asupan daging. Tessia mengatakan bahwa ia tidak menemukan ramuan penyembuh. Tetapi ia menemukan beberapa jamur yang biasanya dimakan oleh para perempuan elf. Arthur pun mencoba jamur itu, namun tak lama kemudian perutnya menjadi sakit. Saat mereka beristirahat di dalam tenda, Tessia mengatakan bahwa ia pernah mendengar tentang kerajaan manusia dan kerajaan dwarf. Ia ingin mengunjunginya, tetapi ia takut akan bertemu dengan orang-orang jahat. Ia menyebutkan bahwa kaum elf tidak mudah mempercayai ras lain. Namun sebelum selesai bicara, Arthur sudah tertidur pulas. Tessia pun menyelimuti Arthur dengan selimut. Keesokan harinya, terlihat Arthur masih merasa tidak enak badan. Dan ia berpikir bahwa tubuh anak-anak memang lemah. Tessia bertanya apakah ia boleh memanggil Arthur dengan nama panggilan Art. Karena ia merasa bahwa mereka sudah berteman dekat. Namun Arthur menjawab bahwa ia tidak pantas menjadi temannya, karena ia hanyalah seorang pengembara. Tessia mengatakan bahwa gaya bicara Arthur terdengar seperti kakek-kakek. Dan Arthur membalas dengan mengejek Tessia karena penakut. Membuat Tessia menjadi kesal. Tessia kemudian mengatakan bahwa ia melihat sesuatu. Arthur awalnya menganggap itu tidak penting, namun segera menyadari bahwa ada sebuah portal yang muncul di dalam pohon. Tessia mengatakan bahwa mereka akhirnya menemukan rumahnya. Dan ia mengajak Arthur untuk ikut bersamanya. Namun begitu mereka tiba, para penjaga langsung menangkap Arthur. Mengatakan bahwa ia tidak diperbolehkan berada di sini. Namun Arthur melihat bahwa Tessia hanya diam berdiri melihatnya. Arthur pun berpikir bahwa Tessia telah mengkhianatinya. Para penjaga bersiap untuk membunuhnya, tetapi Tessia memohon agar mereka membebaskan Arthur. Mengatakan bahwa Arthur telah menyelamatkan nyawanya. Para penjaga tidak percaya, berpikir bahwa otak Tessia telah dicuci. Namun kakek Tessia yang bernama Firion muncul, dan memerintahkan mereka untuk membebaskan Arthur. Firion mengucapkan terima kasihnya kepada Arthur karena telah menyelamatkan Putri Elenoir. Dan saat itu Arthur pun menyadari bahwa Tessia adalah anggota keluarga kerajaan. Ia tidak bisa mempercayainya, karena selama ini ia mengira Tessia hanyalah seorang rakyat biasa. Orang tua Tessia juga tiba, dan mereka lega melihat putri mereka selamat. Namun mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang manusia di sana. Lalu memerintahkan para prajurit untuk menangkap Arthur. Namun Tessia segera menjelaskan bahwa Arthur telah menyelamatkan nyawanya. Memberitahu ayahnya bahwa mereka harus mengundang Arthur ke istana. Firion pun menambahkan bahwa ia ingin berbicara dengan Arthur nanti. Nanda, kono etai no shiranai chikara wa? Tessia kemudian mengajak Arthur berkeliling kerajaan. Namun Arthur menyadari bahwa semua orang menatap ke arahnya. Ia pun sadar bahwa para elf tidak menyukai manusia. Namun Tessia juga menatapnya dengan cara yang aneh. Dan Arthur merasa ada yang janggal darinya. Bertanya-tanya mengapa Tessia hanya diam saat dirinya hampir ditangkap. Arthur pun berpikir bahwa ia tidak boleh lengah. Mereka akhirnya tiba di istana kerajaan Elenoir, di mana para pelayan menyambut kepulangan Tessia. Tessia menyuruh mereka untuk merawat Arthur dengan baik. Menegaskan bahwa Arthur bukan manusia jahat. Ia bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun Arthur mengatakan bahwa ia ingin membicarakan apa yang telah dia dan Tessia alami saat di hutan. Ayah Tessia setuju, dan mereka pun duduk bersama keluarga kerajaan. Dan ayah Tessia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Alduin.
Arthur menceritakan latar belakangnya sebagai rakyat biasa, dan mengungkapkan bahwa ia terpisah dari keluarganya setelah diserang oleh para bandit. Ia pun berakhir tersesat di dalam hutan, di mana ia melihat Tessia yang sedang diculik oleh para pedagang budak. Alduin marah mendengarnya, dan menyebut bahwa itu pasti perbuatan manusia-manusia barbar. Namun Arthur menjelaskan bahwa tidak semua pedagang budak adalah manusia. Firion penasaran bagaimana Arthur bisa menyelamatkan Tessia dari para penculik itu. Arthur pun menjawab bahwa ia menggunakan sihir untuk mengalahkan mereka. Para penjaga tidak mempercayainya, karena Arthur masih anak-anak. Namun Tessia menegaskan bahwa Arthur berkata jujur. Alduin mempercayainya, dan Arthur pun menyampaikan bahwa sebagai imbalan karena telah menyelamatkan Tessia, ia berharap para elf bersedia membantunya kembali ke keluarganya. Alduin menjelaskan bahwa kaum elf tidak ingin membantu manusia. Namun Arthur merasa kecewa karena mereka menganggap manusia sebagai bangsa barbar. Karena menurutnya, manusia dan elf juga sebenarnya tidak terlalu berbeda. Tessia menatap ayahnya dengan tajam, sehingga akhirnya Alduin pun memutuskan untuk membantu Arthur. Menjelaskan bahwa gerbang teleportasi menuju kerajaan Sapin hanya bisa digunakan setiap 7 tahun sekali. Dan saat ini mereka masih harus menunggu 5 tahun lagi hingga bisa membukanya kembali. Namun Alduin menambahkan bahwa mereka juga tidak bisa menahan Arthur di kerajaan terlalu lama. Sehingga ia pun memerintahkan para penjaga untuk mengantar Arthur pulang. Mengatakan bahwa pasukan pengawal akan disiapkan untuk Arthur keesokan paginya. Arthur berterima kasih kepada Raja Alduin karena telah memenuhi permintaannya. Dan ia merasa lega karena akhirnya bisa pulang. Namun tiba-tiba Arthur merasakan rasa sakit di inti mananya lagi. Setelah itu, terlihat Arthur sedang mandi. Namun ia menyadari bahwa rasa sakit itu semakin parah. Dan ia merasa bahwa ia harus segera mendapatkan pertolongan. Malam harinya, Arthur melihat Tessia sedang bersama orang tuanya. Dan ia mulai memikirkan keluarganya sendiri, bertanya-tanya apakah mereka akan senang saat bertemu dengannya kembali. Tessia kemudian menghampirinya, dan meminta maaf atas sikap orang tuanya. Namun Arthur memahami bahwa mereka hanya merasa khawatir pada Tessia. Dan menyuruh Tessia untuk lanjut bermanja-manja dengan orang tuanya lagi. Tessia mengatakan bahwa Arthur juga akan melakukan hal yang sama setelah bertemu kembali dengan orang tuanya. Namun Arthur merasa ragu apakah mereka akan senang melihatnya lagi. Karena ia merasa bahwa ia adalah alasan mengapa keluarganya diserang oleh para bandit. Namun Tessia memegang wajahnya, dan berkata bahwa ia yakin orang tua Arthur pasti sangat merindukannya. Karena ia sendiri sudah merindukan Arthur, padahal Arthur bahkan belum pergi. Tiba-tiba, mereka dikelilingi oleh ratusan kunang-kunang. Dan Tessia mengungkapkan bahwa ia suka melihat serangga-serangga bercahaya itu. Namun Arthur segera menyadari bahwa mereka sedang diserang. Ia pun langsung melindungi Tessia, dan menyerang balik si penyerang itu. Yang ternyata pria itu adalah Firion. Arthur kebingungan mengapa Firion menyerang mereka. Namun ia segera sadar bahwa Firion hanya melempar kunang-kunang itu. Dan Firion mengungkapkan bahwa ia hanya sedang menguji kemampuan Arthur. Firion merasa bahwa Arthur adalah anak yang menarik. Ia pun memberi sebuah pedang kayu, dan memaksa Tessia untuk menyaksikan mereka bertarung. Arthur langsung menerjang menyerang. Tetapi Firion dengan mudah menghindari semua serangan. Hingga Arthur sadar bahwa gerakannya terlalu lambat. Ia pun berusaha bergerak secepat mungkin. Namun Firion mematahkan pedangnya, dan patahannya meluncur ke arah Tessia. Namun Arthur berhasil menghentikannya tepat waktu. Arthur lalu menggunakan sihirnya untuk menyerang Firion, tetapi serangannya tak mempan. Dan saat ia menatap mata Firion, ia teringat dengan binatang buas yang pernah ia lawan di kehidupan masa lalunya. Sadar bahwa ia takkan selamat jika tidak bertarung dengan serius. Arthur terpental mundur, namun segera menyeimbangkan posisinya. Dan berhasil mendaratkan satu serangan di kepala. Firion tidak percaya Arthur bisa menyentuhnya. Dan ingin melanjutkan pertarungan. Namun Tessia menyuruhnya untuk berhenti. Melihat bakat itu, Firion bertanya apakah Arthur mau menjadi muridnya. Namun Arthur menjelaskan bahwa ia harus segera pergi, karena ia ingin orang tuanya tahu bahwa dirinya masih hidup. Firion pun menjawab bahwa Arthur masih bisa menghubungi orang tuanya dari sini. Namun tiba-tiba rasa sakit di inti mana Arthur kambuh lagi. Melihatnya, Firion menyadari bahwa Arthur telah mewarisi kehendak hewan buas. Ia pun memperingatkan bahwa Arthur akan mati jika ia tidak menjadi muridnya. やはりな、ビーストの意志を受け継いでいたか。私の弟子になれ、小僧。
さもなければ死ぬぞ。 Kita kemudian melihat Arthur, di mana sesosok makhluk kegelapan mulai keluar dari dalam tubuhnya. Dan saat makhluk itu mendekat, ia bertanya-tanya apakah makhluk itu merupakan manifestasi dari dirinya sendiri. Namun Tessia tiba-tiba membangunkannya, menyuruhnya untuk segera mengganti pakaian karena Virion sudah menunggunya di luar. Alduin lalu berbicara dengan Virion, menyatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Arthur tinggal di Elenoir, karena ia bukan bagian dari bangsa mereka. Dan bertanya mengapa ayahnya ingin menjadikan Arthur sebagai muridnya. Namun Virion hanya menjawab bahwa ia menyukai Arthur, dan menyuruh Arthur masuk ke dalam kereta. Selama perjalanan, Virion menyebut bahwa Tessia selalu membicarakan tentang Arthur. Dan ia mengungkapkan bahwa Tessia selalu merasa kesepian, karena ia adalah satu-satunya pewaris tahta. Tessia pernah mencoba menjalin pertemanan. Namun ia selalu dikhianati, hingga akhirnya ia belajar untuk menjaga jarak dari orang lain. Namun Virion memperhatikan bahwa Tessia selalu tersenyum saat bersama Arthur. Mengatakan bahwa biasanya Tessia tidak pernah sebahagia ini. Ia pun berterima kasih kepada Arthur karena telah membantunya menjadi gadis yang terbuka. Mereka kemudian tiba di sebuah rumah aneh, di mana Virion berteriak memanggil temannya untuk keluar. Seorang wanita pun keluar, menyuruhnya untuk berhenti berteriak. Virion memperkenalkannya sebagai seorang mage istimewa bernama Rinia. Memberitahu Arthur bahwa Rinia akan membantunya menghubungi orang tuanya. Namun Arthur bingung bagaimana hal itu bisa dilakukan. Rinia pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang peramal. Dan sihirnya memungkinkan dirinya untuk melihat potongan masa lalu dan masa depan. Serta membantu orang berbicara dengan orang lain dari kejauhan. Ia menyuruh Arthur menatap air di ember. Dan memfokuskan pikirannya pada orang tuanya. Di mana Rinia mulai menggunakan sihir untuk menghubungkan mereka. Terlihat orang tua Arthur sedang bersiap untuk makan. Namun mereka memikirkan Arthur, karena hari ini adalah ulang tahunnya. Terlihat bahwa mereka jatuh ke dalam keputusasaan setelah kehilangan Arthur. Dan Reynold menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Karena ia adalah orang yang meminta Arthur untuk melindungi ibunya. Setelah insiden tersebut, mereka pindah ke sebuah kota. Di mana Reynold mendapatkan pekerjaan dan mereka mencoba memulai hidup baru. Namun hingga saat ini, mereka belum benar-benar pulih dari peristiwa itu. Mereka tiba-tiba mendengar suara Arthur. Dan Arthur memberitahu orang tuanya bahwa ia masih hidup. Tetapi saat ini ia berada di kerajaan Elenoir, dan sedang menggunakan sihir seorang elf untuk berbicara dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa ia belum bisa kembali karena harus memperbaiki masalah dalam tubuhnya. Namun ia berjanji akan pulang begitu dirinya pulih. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tidak tahu kapan bisa berbicara dengan mereka lagi. Tetapi meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkannya. Kedua orang tua Arthur sangat bahagia mengetahui bahwa Arthur masih hidup. Dan Arthur pun mulai menangis, dan bertekad untuk tak akan membuat mereka bersedih lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk menjadi murid Virion. Mereka kembali ke istana. Dan Tessia berhasil meyakinkan ayahnya agar mengizinkan Arthur tinggal di sini. Dan Virion pun menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, karena kini Arthur adalah muridnya. Setelah itu, Raja Alduin meminta maaf karena telah bersikap kasar kepada Arthur. Dan mengatakan bahwa Arthur dipersilakan untuk tinggal di istana. Arthur menyadari bahwa Tessia dan Virion adalah kelemahan Alduin. Dan ia merasa terhormat atas sambutan tersebut. Namun Tessia kemudian berkata bahwa ia ingin bermain dengan Arthur. Tessia membawa Arthur ke pusat kota, di mana ia tanpa sengaja menabrak seorang anak laki-laki bernama Farid, yang langsung mengatakan bahwa Arthur tidak pantas berada di sini. Anak-anak lain pun mulai mengejeknya karena Arthur adalah manusia rendahan. Tessia menyuruh Arthur untuk mengabaikan mereka. Namun Farid menyindir bahwa bersama manusia hanya akan merusak reputasi Tessia. Ia pun menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Namun Tessia menolaknya mentah-mentah. Arthur mulai mengejek nama Farid yang terdengar konyol. Membuat Farid marah, sehingga ia pun menantang Arthur untuk berduel. Arthur menyadari bahwa orang-orang sedang menyaksikan mereka. Dan Farid meminta Tessia menjadi wasit dalam pertarungan mereka. Saat pertandingan dimulai, Farid langsung menyerang. Tetapi Arthur dengan mudah mengalahkannya hanya dalam satu pukulan. Farid tak percaya pertarungannya sudah berakhir.
Namun Tesia langsung menyuruh Arthur melarikan diri. Dan mereka pun menghabiskan sisa hari bersama. 私はこの小さな王女様の魅力にどんどんハマっていった。 Di mana Arthur mulai merasa dirinya semakin akrab dengan Tesia. Tesia bertanya apakah Arthur sudah siap untuk pelatihannya esok hari. Arthur pun teringat bahwa Firion pernah memperingatkannya bahwa pelatihan sebagai penjinak binatang buas akan sangat berat. Tetapi akan menghasilkan sebuah kekuatan besar jika dirinya mampu bertahan. Arthur mengatakan bahwa ia bersemangat untuk memulai pelatihannya. Dan bertekad bekerja keras demi masa depannya. Tesia pun menyatakan bahwa ia juga akan berlatih dengan giat karena tidak ingin kalah dari Arthur. Keesokan harinya, Firion menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk memulai pelatihan. Dan Arthur sadar bahwa pelatihannya akan sulit. Namun ia tetap bertekad untuk melewatinya. 3 tahun kemudian, terlihat Tesia membangunkan Arthur dari tidurnya. Di mana ia menggunakan mananya sambil menarik tubuh Arthur. Membuatnya loncat dan menjerit. Arthur pun menyuruhnya agar bersikap lebih lembut. もっと優しく起こせないのかよ、テス。初めは優しく起こしたわよ。それで起きなかったのはそっちじゃない。 Mereka mulai berlatih bersama. Dan Firion memperhatikan mereka bertarung, menyadari bahwa mereka telah siap untuk tahap selanjutnya. いつもありがとう、美人のテシア様。ボッコボコにしてあげる。うわっ。そろそろ次の段階か。 Firion menjelaskan bahwa ketika seorang penyihir berhasil menstabilkan mananya, ia bisa memperoleh salah satu dari 4 elemen sihir. Ia juga menerangkan bahwa ras seorang penyihir akan menentukan elemen apa yang bisa ia gunakan. Bangsa elf memiliki elemen angin, sementara bangsa kurcaci lebih unggul dalam menggunakan elemen tanah dan api. Namun manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan keempat elemen tersebut. Arthur pun terkejut mendengarnya. Tetapi Firion mengingatkan bahwa Arthur hanya boleh memilih satu di antaranya. Tesia bertanya-tanya mengapa Arthur tidak menggunakan sihir saat ia melatih tubuhnya. Firion pun menjelaskan bahwa itu karena Arthur masih lemah. Firion menyebutkan bahwa inti mana milik Arthur mengandung kehendak seekor binatang buas, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara tubuhnya dan inti mananya. Itulah alasan mengapa selama ini Arthur merasakan rasa sakit di inti mananya. Kita mengetahui bahwa ketika seorang elf membangkitkan kekuatan sihirnya di usia 10 tahun, mereka dianggap berbakat. Namun Tesia sudah bisa menggunakan sihir saat ia berusia 9 tahun. Dan sejak saat itu ia mulai berlatih bersama Arthur setiap harinya. Firion mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Arthur untuk membangkitkan kehendak binatang buas yang ada dalam tubuhnya. Menjelaskan bahwa jika proses ini berhasil, Arthur tidak akan merasakan sakit lagi pada inti mananya. Dan Arthur akan menjadi seorang penjinak binatang buas sejati. お願いします。これからお前のマナコアに火をつける。大丈夫なの？なに、多少の熱を感じるだろうが大したことはない。いつでもどうぞ。 Firion mencoba menyalakan nyala api dalam inti mana Arthur. Tetapi tiba-tiba sebuah energi terang keluar dari tubuhnya. Dan kekuatan tersebut membuat Firion dan Tesia terlempar ke belakang. Mereka terkejut dan terheran dengan apa yang baru saja terjadi. Dan Arthur akhirnya kehilangan kesadarannya. Mereka pun membawanya kembali ke istana. Ketika Arthur sadar kembali, Firion menanyakan apakah Arthur tahu dari mana asal kehendak binatang buas yang ada di dalam dirinya. Arthur pun menjelaskan bahwa ia mendapatkannya dari seekor naga. Firion tidak mempercayai hal tersebut bisa terjadi padanya. Dan memperingatkan Arthur agar tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Karena kehendak naga bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Arthur berterima kasih pada Firion karena sudah mengkhawatirkannya. Namun Firion mengatakan bahwa dalam waktu 4 bulan, Arthur akan kembali ke rumahnya. Karena program pertukaran budaya antara 3 kerajaan telah dimulai. Jadi gerbang menuju kota manusia yaitu Zirus, akan segera dibuka. Dan Arthur akhirnya bisa pulang. Namun Arthur merasa sedih mendengarnya, dan Tesia pun tidak senang mengetahui kabar tersebut. Malam harinya, saat Arthur bersiap untuk tidur, telur milik Sylvia tiba-tiba menetas. Dan seekor bayi naga keluar dari cangkang.
Arthur menganggapnya lucu. Tetapi bayi naga itu langsung menggigitnya, membuat sebuah tanda muncul di lengannya. Dan Arthur mulai mendengar suara naga tersebut menyadari bahwa bayi naga itu bisa berbicara langsung di dalam kepalanya. Arthur pun memutuskan untuk memberinya nama Sylvia, serta memintanya agar menganggap dirinya sebagai ayahnya. Keesokan harinya, Tessia datang untuk membangunkan Arthur. Tetapi ia menjerit saat melihat Sylvia. Arthur pun terbangun, dan menyadari bahwa Tessia sedang memeluk Sylvia karena merasa naga itu sangat lucu. Mereka kemudian pergi berlatih bersama Virion, yang langsung panik ketika melihat Sylvia. Dan Virion menyadari bahwa naga itu menetas dari hasil asimilasi kehendak binatang buas. Arthur bertanya-tanya bagaimana ia menjelaskan tentang Sylvia pada orang-orang. Virion berkata bahwa di dunia ini, naga adalah sebuah makhluk yang dianggap mitos. Ia pun menyarankan agar Arthur menjelaskan bahwa Sylvia hanyalah hewan sihir. Virion kemudian memberitahu bahwa Arthur kini telah bangkit menjadi seorang penjinak binatang buas. Jadi sekarang ia harus mulai melatih Sylvia hingga terkoneksi dengan inti mananya. Memberitahu bahwa cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melalui pertarungan sungguhan. Virion pun menyelimuti dirinya dengan energi aneh. Dan ia berubah menjadi monster kegelapan. Lalu berkata bahwa pelatihan mereka akan segera dimulai. Namun Arthur tidak bisa mengikuti pergerakan Virion, dan akhirnya menyerah. Mengatakan bahwa bentuk monster Virion sangat menakutkan. Virion kembali ke wujud aslinya. Dan Arthur mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Virion saat ia dalam bentuk monster. Virion pun menjelaskan bahwa ia menggunakan sihir untuk memanipulasi angin dan suara. Beberapa hari kemudian, terlihat bahwa Arthur telah menguasai kehendak binatang buas di dalam dirinya. Jadi kini ia bisa menggunakan kekuatan binatang buas tersebut. Dan tubuhnya sekarang menjadi sangat kuat, hingga rasa sakit dari inti mananya tidak lagi mengganggunya. Kita melihat Arthur berada di kota bersama Tessia. Dan Farid kembali menabraknya. Namun Arthur tidak mengingat siapa dia. Farid pun kesal, mengingatkan Arthur tentang pertarungan mereka 3 tahun lalu. Dan menantang Arthur untuk berduel lagi. Namun ia lagi-lagi kalah dalam sekejap, dan teman-temannya menganggapnya menyedihkan. Tessia mengingatkan Arthur siapa Farid sebenarnya. Dan akhirnya Arthur pun mengingatnya. Mengatakan bahwa ia senang bisa bertemu dengannya lagi. Mereka berjabat tangan. Dan teman-teman Farid mengungkapkan bahwa Farid ingin sekali berteman dengan Arthur. Arthur kemudian bertanya apakah mereka akan ikut dalam program pertukaran budaya. Mereka pun mengatakan bahwa semua bangsawan diwajibkan untuk ikut. Namun Farid berpikir bahwa Tessia tidak akan ikut, karena pasti dia akan tersesat lagi. Tessia pun menjadi kesal, dan langsung meninjunya hingga ke langit. Setelah itu, Arthur mengatakan pada Tessia bahwa seharusnya dia tidak memukul rakyatnya sendiri. Menyuruhnya bersikap lebih seperti seorang putri. Tapi Tessia mengingatkan bahwa Arthur akan segera pergi. Bertanya mengapa Arthur sekarang bersikap seperti ayahnya. Dan berlari pergi meninggalkannya. Malam harinya, terlihat Tessia menangis di kamarnya. Namun Arthur datang dan mengajaknya pergi ke hutan. Ia akhirnya setuju untuk ikut, meski Tessia mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak diizinkan berada di sana. Namun Arthur meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka melihat anjing-anjing yang dulu mereka tolong. Menyadari bahwa mereka hidup dengan baik. Saat mereka beristirahat di dekat api unggun, Tessia mengatakan bahwa ia tidak ingin Arthur pergi. Namun ia tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Keesokan paginya, Arthur bersiap untuk pergi. Dan semua orang datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Virion memberikan sebuah kompas, mengatakan bahwa benda itu bisa digunakan untuk kembali ke kerajaan Elenoir. Virion juga menggodanya, memperingatkan agar Arthur tidak sering berkeliaran di malam hari. Arthur pun meminta maaf karena pergi ke hutan. Saat Arthur hendak pergi, Tessia tiba-tiba berlari menghampirinya. Memintanya untuk menjaga diri. Arthur pun memeluk Tessia, mengatakan bahwa ia akan merindukannya. Dan Tessia juga mengatakan hal yang sama.
Setelah itu, Arthur tiba di kota Zirus dan pergi mencari orang tuanya. Terlihat bahwa adiknya yang bernama Eleanor yang membukakan pintu, dan kedua orang tuanya terkejut melihat kedatangannya. Arthur mengatakan bahwa ia akhirnya kembali. Namun Eleanor tidak mengenalnya, sehingga ibunya pun berkata bahwa Arthur adalah kakaknya. Arthur kemudian menceritakan semua yang terjadi setelah mereka berpisah. Tetapi ia memutuskan untuk tidak memberitahu spesies Sylvia, karena ia khawatir mereka bisa terlibat masalah jika mengetahui bahwa ia adalah seekor naga. Ia hanya menjelaskan bahwa ia menemukan Sylvia di sebuah gua, tempat tinggal binatang buas, di mana ia melihat induknya yang sedang sekarat, sehingga ia pun memutuskan untuk mengadopsinya. Arthur lalu bertanya pada ayahnya tentang pekerjaannya. Ayahnya menjelaskan bahwa kini ia bekerja sebagai instruktur keamanan di balai lelang Helsty, dan mengungkapkan bahwa inti mananya telah mencapai tingkat orange gelap 2 tahun lalu. Di dunia ini, inti mana seseorang memiliki warna dari hitam hingga putih, di mana warna yang lebih terang dianggap lebih kuat dibanding yang lebih gelap. Arthur tahu bahwa Reynold telah berlatih keras untuk menaikkan level inti mananya. Dan saat ayahnya bertanya pada Arthur di tahap mana ia sekarang, Arthur mengungkapkan bahwa ia berada di tingkat merah terang. Reynold tidak percaya, menyadari bahwa Arthur hampir melampauinya, dan berkata bahwa mereka sebaiknya bertanding di taman. Namun bos Reynold yang bernama Vincent Helsty tiba-tiba datang menerobos masuk dan menanyakan tentang Arthur. Reynold pun memperkenalkan Arthur kepada keluarga Vincent. Yoroshiku ne, Lilia. Putri Vincent yang bernama Lilia merasa Sylvia sangat lucu. Ia pun meminta izin untuk menyentuhnya. Sementara itu, Reynold menyebutkan bahwa mereka akan segera bertanding. Mereka pergi keluar, dan Vincent tak percaya bahwa inti mana milik Arthur sudah mencapai tingkat merah terang walaupun usianya baru 8 tahun. Mengungkapkan bahwa bahkan para jenius di Akademi Zirus pun nyaris hanya mencapai merah gelap di usia 11 tahun. Namun Arthur menjelaskan bahwa ia belum benar-benar melatih inti mananya dengan serius, karena ia masih harus fokus dengan proses asimilasi kehendak Sylvia. Ia mulai bertarung dengan ayahnya, yang mampu menahan semua serangannya. Memuji bahwa kemampuan Arthur telah meningkat pesat. Namun ia memperingatkan Arthur bahwa ia akan mulai bertarung dengan serius. Ia mulai menyelimuti tubuhnya dengan kobaran api. Dan Arthur menyadari bahwa seorang augmenter tidak bisa memanipulasi elemen di sekitarnya. Jadi mereka biasanya kesulitan menemukan elemen yang cocok dengan mereka. Namun setelah mencapai level tertentu, mereka bisa memilih elemen mana yang ingin mereka gunakan. Dan mereka yang memiliki bakat luar biasa bahkan bisa mengendalikan lebih dari satu elemen. Arthur mulai kewalahan mengikuti kecepatan ayahnya, sehingga ia pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Cahaya terang mulai menyelimuti kedua tangannya, dan ia mulai maju menyerang. Namun Reynold mampu melampaui kekuatannya dan mendorongnya mundur. Namun Arthur mengingat pelajaran dari Virion bagaimana caranya agar bisa melampaui batas kekuatan. Petir pun tiba-tiba keluar dari tubuhnya, membuat tanah di sekitarnya terbakar. Reynold melihat bahwa Arthur menggunakan sihir api tingkat tinggi, dan Arthur mengendalikan air dari pancuran untuk memadamkan api itu. Mengejutkan semua orang yang melihatnya, menyadari bahwa Reynold bisa menggunakan 2 elemen sekaligus. Reynold mengatakan bahwa Arthur luar biasa. Namun Arthur mengungkapkan bahwa ia baru saja mempelajarinya, dan masih belum bisa mengendalikannya dengan sempurna. Setelah itu, Vincent menyebut bahwa Arthur memiliki masa depan yang cerah, menyarankan agar Arthur dikirim ke Akademi Zirus, di mana itu adalah sekolah paling bergengsi di benua ini. Istri Vincent, Tabitha, mengatakan pada Reynold agar tidak khawatir soal biaya sekolahnya, karena mereka yang akan menanggung semuanya. Dan Vincent juga menyebutkan bahwa ia mengenal kepala sekolahnya. Jadi Arthur bisa masuk dengan mudah, meski usianya belum cukup. Namun Arthur menjelaskan bahwa ia baru saja bertemu kembali dengan keluarganya. Jadi ia ingin meluangkan waktu bersama mereka terlebih dahulu. Saat Arthur berjalan-jalan di rumah itu, ia bertemu dengan Lilia, yang kemudian membawa Arthur ke ruang makan spesialnya. Para pelayan menyajikan makanan,
Dan mereka memberitahu Arthur bahwa Lilia sering kesini setiap kali ia merasa stres. Mengungkapkan bahwa orang tua Lilia ingin agar ia menjadi seorang penyihir, padahal mereka sendiri tidak bisa menggunakan sihir. Keesokan harinya, Arthur bertemu dengan party Twin Horns. Dan mereka semua senang bisa melihat Arthur kembali. Mengatakan bahwa Arthur sudah tumbuh besar. 本当にごめんなさい。私が悪かった。許してアーサー。ジャスミン。どうやら俺たちの出番はなさそうだね。Mereka mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di sebuah kota terpencil. Jadi hidup mereka berjalan cukup baik. Dan Angela menyebut bahwa mereka telah mengunjungi banyak tempat karena pekerjaan mereka. Arthur pun menyadari bahwa sejauh ini ia baru mengenal benua Dikaten. Dan ia mulai mempertimbangkan untuk menjadi seorang petualang, agar ia bisa menjelajahi seluruh kerajaan. Arthur kemudian memandikan Sylvia, sambil memikirkan tentang bagaimana orang tua Lilia ingin putrinya membangkitkan kekuatannya. Dan hal itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Setelah itu, Alice mengatakan bahwa penampilan Arthur cukup amburadul. Ia pun membawanya ke seorang penata rambut, yang mengatakan bahwa Arthur akan terlihat bersinar setelah potong rambut. 安心してしっかり磨いて輝かせてあげる。Semua orang terkesan dengan penampilan baru Arthur. Namun dia bingung mengapa mereka membawanya ke penata rambut. Tabitha pun menjelaskan bahwa mereka ingin agar Arthur terlihat secakep mungkin. Karena mereka berencana membawa Arthur ke balai lelang Helstia. Namun, Tabitha menambahkan bahwa hari ini mereka hanya akan mengajaknya berkeliling kota. Dan Eleanor meminta Arthur untuk menemaninya berkeliling. Lilia pun menyatakan rasa cemburunya. Karena sebelum Arthur datang, Eleanor selalu dekat dengannya. Mereka pun menjelajahi kota bersama-sama, namun mereka bertemu dengan sekelompok siswa dari Akademi Sihir Zirus. Lilia menjelaskan bahwa seragam mereka memberi mereka otoritas. Tetapi Arthur merasa mereka berbahaya, karena mereka terlihat seperti anak pembuat onar. Ia kemudian melihat sebuah toko yang menjual inti binatang buas, yang mampu memberikan kekuatan kepada penggunanya. Dan Tabitha menjelaskan bahwa inti yang mengandung kehendak binatang buas dihargai lebih dari 100 koin emas. Arthur tidak tahu seberapa berharganya itu. Tabitha pun menjelaskan bahwa emas sebanyak itu cukup untuk hidup selama 250 tahun. Namun Lilia melihat bahwa ada inti yang harganya murah di toko itu. Lilia ingin membeli salah satunya. Tetapi Tabitha memberitahunya bahwa itu bukan jalan pintas untuk membangkitkan kekuatan sihirnya. Dan mengingatkan bahwa Lilia masih terlalu muda untuk memiliki inti binatang buas. Mereka kemudian makan siang bersama. Tetapi Arthur menyadari bahwa Lilia terlihat tidak bahagia. Dan tiba-tiba dia pergi meninggalkan mereka. Arthur pun mengikuti Lilia, yang menuju ke sebuah toko yang menjual inti binatang buas. Lilia menyadari bahwa dia bisa membeli sebuah inti dengan uang sakunya. Namun Arthur menghentikannya, memberitahu bahwa itu bukanlah kunci untuk membangkitkan sihir. Lilia merasa hal itu layak dicoba. Dan menjelaskan bahwa dia telah mencoba segala cara untuk membangkitkan sihirnya. Mengatakan bahwa Arthur tidak akan pernah mengerti perasaannya karena Arthur adalah seorang anak ajaib. Arthur menyadari bahwa dirinya adalah alasan di balik tekanan yang Lilia rasakan. Ia pun mencoba berbicara dengan Lilia. Tapi Lilia menyuruh Arthur pergi, dan tanpa sengaja menabrak seorang siswa Akademi Zirus. Lilia segera meminta maaf. Tetapi siswa itu mulai mengintimidasinya. Pemilik toko mendengar keributan itu. Namun karena menyadari bahwa mereka adalah siswa dari Akademi Zirus, dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Pemimpin kelompok siswa itu mengancam Lilia dengan sihirnya. Arthur pun bersiap untuk melawan mereka. Tetapi Tabitha tiba-tiba muncul, memberitahu mereka bahwa Lilia adalah putri dari keluarga Helsty. Mereka tahu bahwa keluarga Helsty adalah donatur Akademi Zirus. Dan kepala sekolah akan memarahi mereka jika mereka berani menyentuh Lilia. Mereka pun memutuskan untuk mundur. Namun seorang siswa mengejek Lilia, mengatakan bahwa Lilia hanya membeli posisi di akademi karena dia tidak memiliki bakat sama sekali. Setelah itu, Vincent mendengar tentang kejadian tersebut. Dan Lilia meminta maaf karena terlibat masalah. Tetapi Vincent memberitahunya untuk tidak khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja setelah Arthur masuk akademi. Lilia pun marah, berpikir bahwa ayahnya mengirim Arthur untuk menggantikannya.
karena dia masih belum bisa menggunakan sihir. Tabitha mencoba menenangkannya, tetapi Lilia malah mengatakan bahwa dia membenci mereka. Lilia masuk ke kamarnya, di mana ia bertanya-tanya kapan kekuatan sihirnya akan bangkit. Berpikir bahwa orang tuanya menyumbang ke akademi hanya untuk mengamankan kursi baginya. Arthur tiba-tiba mengunjunginya, mengatakan bahwa dia tidak pernah berniat mengambil tempat Lilia. Lilia pun mengaku bahwa dia cemburu, karena Arthur telah mencuri perhatian ayahnya. Dia sadar bahwa itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak mampu membangkitkan sihir. Berpikir bahwa orang tuanya pasti sudah menyerah dengan dirinya. Arthur pun memahami perasaannya. Ia memegang wajah Lilia, mengatakan bahwa semua orang tahu seberapa keras Lilia telah berjuang. Arthur menjelaskan bahwa alasan ayah Lilia menyukainya adalah karena ia mirip dengan Eleanor, yang langsung akrab dengannya sejak pertama bertemu. Lilia merasa bahwa dia hanya menekan dirinya sendiri. Tetapi Arthur menepisnya, dan bertanya apakah Lilia benar-benar ingin bisa menggunakan sihir. Setelah itu, Arthur memberitahu Vincent bahwa Lilia kabur dari rumah, di mana ia pergi menjalankan misi untuk membangkitkan kekuatan sihirnya. Namun ia meyakinkan Vincent agar tidak khawatir, karena dia tahu kemana Lilia pergi. Arthur memberikan sebuah surat kepada Vincent. Dan Vincent menyadari bahwa Lilia kabur dari rumah karena merasa menjadi beban bagi mereka. Dalam surat itu, Lilia berjanji akan menjadi seorang penyihir di masa depan. Vincent pun merasa telah melakukan kesalahan karena tanpa sadar telah menekan Lilia untuk menjadi seorang penyihir agar ia memiliki masa depan yang baik. Namun dia menegaskan bahwa dia tetap mencintai Lilia meskipun ia tidak memiliki kemampuan sihir. Setelah kalimat itu keluar, Lilia muncul dan meminta maaf karena telah membohonginya. Tetapi Arthur mengungkapkan bahwa semua ini adalah rencananya karena ia ingin menguji perasaan orang tua Lilia terhadapnya. Vincent menyadari bahwa selama ini dia kurang peka. Dan ia memberitahu Lilia bahwa dia tidak perlu masuk ke akademi. Berjanji akan membuat Lilia bahagia meski ia tak menjadi seorang penyihir. Namun Lilia menyatakan bahwa dia tetap ingin masuk akademi, karena dia ingin menjadi penyihir yang bisa membantu orang lain. Arthur memutuskan untuk membantu membangkitkan mana Lilia, dan memintanya duduk bersama Eleanor. Namun Tabitha masih ragu apakah rencana ini akan berhasil. Arthur menyuruh mereka menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Dan Eleanor mengaku sepintas melihat cahaya. Namun Arthur menjelaskan bahwa cahaya itu hilang karena pernapasannya terganggu. Namun Lilia mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Arthur pun memintanya untuk rileks, lalu meletakkan tangannya di punggung mereka. Perlahan, Lilia akhirnya berhasil melihat cahaya. Dan kedua orang tuanya pun merasa senang karena Lilia berhasil membangkitkan sihirnya. Menyadari bahwa rencana Arthur berhasil. Setelah itu, semua orang merayakan kebangkitan mana Lilia. Dan pelayannya menyuruhnya untuk makan sepuasnya. Arthur menjelaskan bahwa kemungkinan, ia butuh waktu 2 hingga 3 tahun agar kekuatan Lilia benar-benar stabil. Dan dia akan membutuhkan banyak latihan. Oleh karena itu, Arthur meminta Lilia untuk berlatih setiap hari. Arthur kemudian menuju ke gedung balai lelang Helsty, tempat ayahnya bekerja sebagai kepala keamanan. Ia memberi instruksi kepada para penjaga untuk tetap waspada. Acara lelang pun dimulai. Dan pembawa acara mengumumkan bahwa keluarga kerajaan sedang berada di gedung tersebut. Semua orang pun bersorak menyambut mereka. Sementara Arthur menyadari bahwa rakyat sangat mengagumi raja mereka. Item pertama yang dilelang adalah senjata elemental yang mampu melumpuhkan targetnya. Dan item itu terjual lebih dari 50 koin emas. Namun Arthur menyadari bahwa Sylvia menghilang. Ia pun pergi untuk mencarinya. Sementara itu, Vincent mengumumkan bahwa item berikutnya adalah seekor anak singa dunia. Dan ia menjelaskan bahwa binatang itu akan tumbuh menjadi hewan sihir kelas A. Lelang dimulai dari 100 koin emas. Dan para bangsawan menaikkan tawarannya hingga 450 koin. Namun Pangeran Curtis berkata kepada ayahnya bahwa dia menginginkan binatang buas tersebut. Raja Glider pun mengajukan tawaran sebesar 1000 koin emas. Yang membuat semua orang terkejut mendengarnya. Vincent pun mengucapkan selamat atas pembelian item tersebut. Sementara itu, Sylvia sedang berjalan-jalan di dalam gedung, di mana ia bertemu dengan seorang penyihir bernama Sebastian, yang kemudian menyuruhnya untuk ikut dengannya. Namun Arthur tiba-tiba datang, dan langsung mengenali Sebastian sebagai seorang penyihir kerajaan. Arthur meminta Sebastian untuk mengembalikan Sylvia, karena dia adalah partnernya.
Tapi Sebastian terlihat tertarik pada Sylvia, karena ia menyadari bahwa Sylvia adalah hewan sihir yang unik. Sylvia kembali ke Arthur, dan ia pun bersiap untuk pergi. Tetapi Sebastian menyuruh Arthur untuk memberikan Sylvia, karena ia ingin memilikinya sebagai hewan sihir miliknya. Ia mengklaim bahwa ia bisa membuka potensi penuh Sylvia. Dan ia mengancam Arthur dengan sihir api miliknya. Namun Arthur tidak peduli, dan bersiap untuk pergi. Tapi Sebastian mengingatkannya bahwa ia adalah seorang penyihir kerajaan. Jadi ia bisa menghukum keluarga Arthur jika tidak menuruti perintahnya. Mendengar hal itu, Arthur seketika menjadi marah. Dan seluruh orang di gedung itu merasakan aura pembunuh yang luar biasa. Membuat semua orang menjadi panik. Glider pun memerintahkan para penjaga untuk tetap waspada. Sebastian gemetar ketakutan, dan Arthur pun menyadari bahwa ia telah bertindak gegabah karena membiarkan emosinya menguasai dirinya. Glider mengetahui bahwa Reynolds adalah kepala keamanan. Dan Reynolds mengakui bahwa ia telah gagal menangkap penyusup itu. Glider pun ingin memberinya hukuman. Namun Sebastian datang, dan memohon agar Reynolds diberi ampun karena tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Namun ia tetap mengungkapkan ketertarikannya pada hewan sihir yang dimiliki Arthur. Glider mengatakan bahwa Sebastian telah mengabdi lama pada keluarga kerajaan. Dan ingin memberikan penghargaan atas kesetiaannya. Mengatakan bahwa Reynolds akan diampuni jika menyerahkan Sylvia pada Sebastian. Tetapi Reynolds menjelaskan bahwa ia tidak memiliki hak untuk menyerahkan Sylvia, karena Arthur yang menemukan hewan itu sendiri. Glider pun meminta Arthur secara langsung untuk memberikannya kepada Sebastian. Namun Arthur menolak, dan menegaskan bahwa Sylvia tidak bisa digantikan. Glider mencoba menawarkan seekor anak singa dunia sebagai ganti Sylvia, menganggapnya sebagai pertukaran yang adil. Namun Arthur dengan tegas menyatakan bahwa Sylvia tidak untuk dijual. Glider kembali memintanya, tapi Arthur bertanya balik apakah Glider sendiri sanggup menjual anaknya. Mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima tawaran itu hanya karena masalah harga diri. Kesal mendengarnya, Sebastian memerintahkan para penjaga untuk menyerang. Tetapi Arthur dengan mudah mengalahkan mereka. Sebastian tak percaya para penjaga tidak bisa mengimbangi Arthur. Namun ia tetap bertekad mendapatkan Sylvia dengan segala cara. Ia mengeluarkan sihir apinya untuk menyerang. Tetapi waktu tiba-tiba berhenti, membuat Sebastian kebingungan. Ia menyadari bahwa Arthur menghentikan waktu. Dan Arthur memberitahunya bahwa semua sihir yang akan ia gunakan tak akan berguna. Sebastian mulai panik, berkata bahwa Arthur tidak akan bisa mengalahkan seorang penyihir kerajaan. Namun Arthur mematahkan kakinya, membuat Sebastian berteriak kesakitan. Arthur menjelaskan bahwa tak ada yang bisa mendengarnya. Sebastian pun mulai memohon belas kasihan, tapi waktu kembali berjalan, di mana kekuatan Arthur mencapai batasnya. Arthur kemudian terbangun. Dan menyadari bahwa ia telah bertindak terlalu jauh, karena dirinya belum menguasai kemampuan menghentikan waktu sepenuhnya. Alice datang menemuinya. Dan saat Arthur bertanya apa yang terjadi setelah dirinya pingsan, Alice menjelaskan bahwa ia telah menggunakan sihir penyembuh untuk memulihkannya. Alice kemudian mengajak Arthur pergi ke pasar, di mana ia membeli jepit rambut untuk Eleanor. Lalu meminta Arthur untuk memberikannya pada adiknya. Alice bertanya apakah Arthur ingin membeli sesuatu. Namun Arthur khawatir soal kondisi keuangan mereka, karena ia berpikir Reynolds mungkin telah kehilangan pekerjaannya. Tetapi Alice mengatakan bahwa ia juga bekerja. Mereka pun berbelanja bersama, sementara Arthur membantu membawa barang-barang. Setibanya di rumah, Arthur melihat Reynolds sedang berdebat dengan seorang pria, yang kemudian meminta maaf atas insiden yang terjadi. Pria itu memberikan sekantong koin emas. Dan menjelaskan bahwa koin itu dari Raja Glider sebagai tanda itikat baik atas kejadian sebelumnya. Arthur sadar bahwa ia bisa saja mati dalam insiden itu. Namun ia memutuskan untuk menerimanya. Dan pria itu menyebut bahwa para penjaga yang menyerangnya telah dipecat. Reynolds merasa mereka seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat. Namun pria itu mengingatkan bahwa Reynolds sendiri telah gagal sebagai kepala keamanan. Arthur pun menyadari bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena ia telah menentang perintah seorang raja. Ia penasaran dengan apa yang terjadi pada Sebastian. Pria itu pun menjelaskan bahwa Sebastian telah dicopot dari jabatannya.
serta saat ini sedang menjalani perawatan akibat kakinya yang patah. Sebastian mengaku bahwa Arthur lah yang melukainya. Namun Reynolds menganggap itu tuduhan yang mengada-ada. Pria itu menambahkan bahwa Raja Glider tidak senang dengan insiden tersebut. Jadi ia menawarkan koin emas sebagai bentuk permintaan maaf. Pria itu juga menyarankan agar Reynolds mengajarkan etika kepada putranya. Karena tidak semua orang sebaik dan semurah hati seperti raja mereka. Reynolds pun menerima permintaan maaf tersebut. Namun ia memberikan emas itu kepada Arthur, dan mengingatkan bahwa nyawanya hampir saja melayang. Keesokan harinya, Arthur pergi ke Akademi Zirus. Tetapi ia melihat seekor burung aneh terbang. Dan ia pun mengikutinya ke dalam hutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua, yang mengaku telah menunggunya. Arthur mengenalinya sebagai kepala akademi. Dan wanita itu menjelaskan bahwa ia ingin mengukur seberapa kuat Arthur sebenarnya. Karena Vincent telah menceritakan tentang dirinya. Arthur mengakui bahwa ia bisa merasakan kekuatan nenek itu luar biasa. Dan ia memutuskan untuk memamerkan kemampuannya untuk membuktikan bahwa Vincent tidak berbohong. Arthur menggabungkan sihir angin dan tanah untuk melontarkan batu ke arah wanita itu. Namun sihir tersebut dengan mudah dihancurkan. Arthur pun melanjutkan dengan sihir api, yang memanggil senjata-senjata api untuk menyerangnya. Namun wanita itu membalas dengan sihir angin sebagai pertahanan. Arthur pun memutuskan untuk bertarung serius. Memperkuat tubuhnya dengan sihir mana. Ia menerjang maju, tetapi kepala akademi menghempasnya mundur dengan sihir angin. Dan memuji kemampuan Arthur yang luar biasa. Namun ia melihat bahwa Arthur terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kepala akademi menyuruh Arthur untuk tetap sadar. Dan ia mulai merapalkan sihirnya untuk menciptakan suara hipersonik. Membuat Arthur kewalahan, dan bertanya-tanya apakah wanita itu juga termasuk penyihir unik. Ia mulai menghentikan sihirnya, dan menyatakan bahwa Arthur lulus ujiannya. Namun ia penasaran mengapa Arthur datang hanya untuk menunjukkan kekuatannya. Arthur pun menjelaskan bahwa ia membutuhkan pengaruh dan otoritas kepala akademi untuk melindungi keluarganya. Berjanji akan mendaftar di akademi jika permintaannya dikabulkan. Namun ia menjelaskan bahwa usianya belum cukup, sehingga kepala akademi harus menunggunya 3 tahun lagi sampai ia menjadi muridnya. Kepala akademi bertanya mengapa Arthur tidak ingin memulai pelatihan dari sekarang. Arthur pun menjelaskan bahwa ia ingin menikmati hidupnya terlebih dahulu. Memberitahu bahwa ia memiliki impian menjadi seorang petualang dan menjelajahi dunia. Tetapi Arthur mengakui bahwa orang tuanya belum mengetahui rencananya tersebut. Sang kepala akademi pun menyuruh Arthur untuk meyakinkan orang tuanya sebelum ia menerima kesepakatan itu. Setelah itu, Vincent memberitahu orang tua Arthur tentang kekuatannya. Namun Alice tidak ingin Arthur menjadi petualang, karena menurutnya Arthur masih terlalu muda untuk bepergian sendirian. Arthur menjelaskan bahwa ia akan pulang setiap beberapa bulan. Mengatakan bahwa ia ingin menjelajahi seluruh kota di benua Dikaten, karena masih banyak hal yang belum ia ketahui. Arthur mengatakan bahwa ia ingin merasakan apa yang dirasakan orang tuanya ketika mereka dulu menjadi petualang. Namun yang sebenarnya, Arthur hanya ingin menguji seberapa kuat dirinya saat ini. Karena ia merasa tetap tinggal dan hanya berlatih di satu tempat sangat membosankan. Reynolds tahu bahwa Alice khawatir pada Arthur karena perjalanan sebagai petualang adalah berbahaya. Ia pun menyarankan agar Arthur ditemani oleh seseorang yang bisa mereka percaya. Reynolds kemudian bertanya pada teman-temannya apakah ada yang ingin bepergian bersama Arthur. Adam menjawab bahwa dia tidak tertarik, karena dia takut Arthur mungkin akan membunuhnya. Reynolds menyebutkan bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Tetapi dia berjanji akan membalas budi siapapun yang bersedia menjaga putranya. Jasmine pun secara sukarela menawarkan diri, mengejutkan semua orang, karena mereka tahu bahwa dia biasanya suka bekerja sendiri. Namun Jasmine mengatakan bahwa dia ingin membantu Arthur. Adam menganggap Jasmine adalah pilihan yang sempurna. Karena dia adalah seorang augmenter yang bisa menggunakan berbagai elemen. Dan Jasmine baru saja mencapai peringkat orange terang. Jadi Jasmine adalah orang yang cukup kuat untuk melindungi Arthur. Malam itu, Arthur melihat Lilia sedang bermeditasi. Dan menyadari bahwa Lilia tidak lagi membutuhkan bantuannya untuk memproyeksikan mananya. Dan Arthur melihat bahwa Eleanor memiliki bakat. Ia pun memperkirakan bahwa kekuatan Eleanor akan bangkit saat usianya sekitar 7 tahun. Tetapi dia berharap proses kebangkitannya tertunda, agar ia tidak menarik banyak perhatian yang tidak diinginkan.
Arthur kemudian memberitahu Reynold bahwa dia ingin memilih senjata di balai lelang. Sehingga mereka pun menuju ke ruang penyimpanan, di mana Arthur mulai mencari sebilah pedang. Dia melihat-lihat pilihan yang tersedia. Tetapi tidak ada pedang yang cocok, karena ukurannya terlalu besar baginya. Sylvia mengarahkan Arthur pada sebuah tongkat. Dan meskipun awalnya Arthur tidak tertarik, dia menyadari bahwa tongkat itu sangat berat. Arthur berpikir bahwa mungkin itu adalah senjata elemental. Sehingga ia pun mengalirkan mana ke dalamnya. Namun tongkat itu tiba-tiba mulai bersinar. Arthur pun menyadari bahwa benda itu sebenarnya adalah sebuah pedang. Dan ketika Arthur mengayunkannya, dia merasa terlalu berat untuk digunakan. Dia ingin menguji ketajamannya, sehingga dia pun menyerang sebuah tong, yang langsung terbelah dua dengan mudahnya. Arthur kemudian melihat tulisan aneh di pedang itu, dan penasaran dengan apa artinya. Tetapi tiba-tiba pedang itu mengeluarkan percikan listrik dan terjatuh dari tangannya. Saat mengambilnya lagi, Arthur menyadari bahwa pedang itu kini jauh lebih ringan. Menyadari bahwa pedang itu terasa sangat cocok dengan tubuhnya.そういえば、かつてこんな話を聞いたことがある。匠の職人が一人の持ち主だけと一体化する杖を作ったと。だがそれは持ち主がマナを調節するものだ。剣が自ら持ち主に合わせることができるなど聞いたことがない。 WK4 一体誰なんだ。アーサー、帰るぞ。Reynold datang untuk menjemputnya. Namun Arthur malah mengambil pedang lain secara acak, lalu mengatakan pada ayahnya bahwa itulah pedang yang dia pilih. Namun Vincent melihat tongkat di pinggang Arthur dan bertanya tentang tongkat itu. Arthur pun menjelaskan bahwa dia menemukannya di lantai, dan ingin menggunakannya untuk latihan. Vincent bertanya kepada pelayannya tentang tongkat itu. Pelayan itu pun mengungkapkan bahwa seorang pria tua pernah membuangnya. Karena kakek itu tidak bisa menemukan orang yang bisa menggunakan tongkat itu. Pelayan itu mengatakan bahwa beberapa penilai pernah memeriksa tongkat itu. Tetapi semuanya menyimpulkan bahwa tongkat itu tidak istimewa. Jadi ia pun hanya menyimpannya di gudang. Dan berniat memanggil seorang penilai peringkat tinggi untuk mengecek nilainya. Namun Arthur berkata bahwa dia ingin menyimpannya, memanggil Vincent sebagai paman. Vincent pun senang mendengarnya, dan mengizinkan Arthur memilikinya. Semua orang merayakan ulang tahun Arthur yang ke-9. さあみんな、遠慮しないでどんどん食べてね。Dan dia membuka hadiah dari ibunya, yang ternyata adalah sebuah sarung tangan dengan permata penyembuh. Vincent memberi Arthur sebuah cincin, lalu menunjukkan cincin lain kepada Alice. Menjelaskan bahwa cincin ini akan memperingatkannya jika level mana Arthur turun ke titik yang berbahaya. Adam memberinya sebuah gulungan yang bisa menghasilkan suara. Menjelaskan bahwa Arthur bisa menggunakannya untuk mengirimkan pesan dengan mananya. Dan Alice dapat membalas pesan tersebut saat menerimanya. Arthur berterima kasih kepada semua orang atas hadiah mereka. Mengatakan bahwa dia akan memulai petualangannya. Alice mengingatkannya untuk selalu mengutamakan keselamatannya sendiri. Malam harinya, Arthur bersiap untuk pergi, di mana ia memikirkan betapa keluarga dan teman-temannya sangat menyayanginya. Dan dia ingin menjadi lebih kuat agar bisa melindungi mereka. Keluarganya mengantarnya pergi. Dan mereka mengatakan agar Arthur tidak perlu khawatir tentang mereka. Karena mereka akan baik-baik saja selama Arthur pergi. Alice mengingatkan Arthur untuk terus mengenakan cincinnya. Menyemangatinya agar Arthur memiliki perjalanan yang menyenangkan. Dan Arthur pun berjanji akan pulang dengan selamat. Dia memulai perjalanannya bersama Jasmine. Dan mereka menuju ke guild petualang. Di mana Jasmine memberitahu resepsionisnya bahwa tujuan Arthur datang adalah untuk mengikuti penilaian peringkat. Terlihat bahwa Arthur mengenakan sebuah topeng karena dia tidak ingin dikenali oleh keluarga kerajaan. Dan sekarang dia menggunakan nama samaran yaitu Note. Mereka bertemu kepala guild bernama Caspian, yang menjelaskan bahwa biasanya ada ujian tertulis sebelum penilaian peringkat. Tetapi dia memutuskan melewatkannya untuk Arthur, karena Jasmine yang merekomendasikannya. Mereka menuju ke ruang ujian, di mana mereka melihat seorang gadis bernama Diana sedang bertarung melawan penguji.
yang berhasil membalikan serangan sihir air Diana. Dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Sang penguji mengatakan bahwa sihir Diana cukup mengesankan. Tetapi pertahanannya masih lemah. Jadi Diana akan memulai peringkatnya sebagai petualang kelas C. Jasmine melihat bahwa Diana punya potensi. Karena dia bisa mencapai kelas C di usianya yang masih muda. Seorang panitia kemudian memperkenalkan kandidat berikutnya yang bernama Elijah. Namun panitia itu hanya berbicara kepada para penguji dan langsung menyatakan bahwa Elijah akan langsung menjadi petualang kelas B. Membuat semua orang kebingungan. Bertanya-tanya mengapa dia bisa melewatkan ujiannya. Kandidat berikutnya adalah seorang anak laki-laki bernama Lucas, yang mengatakan bahwa dia ingin melewati ujian dan langsung masuk kelas A. Dan para penguji sadar bahwa mana bocah itu berada di tingkat orange terang. Jasmine terkesan mendengarnya. Tetapi Arthur melihat telinganya dan menyadari bahwa Lucas adalah seorang elf. Lucas mulai memanggil guardiannya dan memerintahkan untuk menyerang. Tetapi penguji menggunakan sihir tanah untuk meredamkan apinya. Lucas pun menggunakan sihirnya untuk menciptakan bola api besar yang menciptakan hujan api dari langit. Namun dia kehilangan kendali atas sihirnya. Membuat bola api itu meledak dan hampir saja menghancurkan seluruh area tersebut. Untungnya penguji menggunakan sihir angin untuk memadamkan api tersebut. Saat dia hendak memberikan penilaian, Lucas tiba-tiba menyerangnya. Arthur pun segera melemparkan pedangnya untuk menghentikannya. Panitia menegur Lucas karena telah menyerang penguji. Dan sang penguji menyebutkan bahwa ego Lucas adalah kelemahan terbesarnya. Jadi Lucas hanya layak berada di kelas B. Dia kemudian menggunakan sihir tanah untuk membawanya pergi. Dan panitia mengumumkan bahwa Arthur adalah peserta berikutnya. Arthur pun bersiap untuk menghadapi sang penguji. Tetapi panitia terkejut saat merasakan aura gelap Arthur yang terpancar dari dalam tubuhnya. Caspian secara sukarela ingin menguji Arthur sendiri. Namun panitia mengingatkan bahwa Caspian adalah petualang kelas AA. Jadi dia seharusnya tidak perlu ikut menguji peserta. Caspian menjelaskan bahwa dia mengenal orang yang merekomendasikannya. Jadi dia ingin langsung mengujinya. Arthur tahu bahwa Caspian adalah seorang petualang yang sangat terampil. Dan dia bersemangat dengan pertarungan ini. Arthur langsung melapisi pedangnya dengan api. Dan pedang mereka saling bertabrakan. Dan Caspian menyerang Arthur dengan kecepatan yang luar biasa. Arthur meloncat ke arah Caspian dan bersiap untuk menebasnya. Tetapi dia terpental, dan Caspian mengingatkan Arthur agar tidak terlalu percaya diri. Setelah itu, resepsionis memberitahu Arthur bahwa dia sekarang resmi menjadi petualang kelas B. Dan para penguji mulai membahas bahwa mereka telah menetapkan beberapa petualang kelas B dalam satu hari. Namun Caspian mengingatkan mereka bahwa kota Zirus baru saja menerima elf dan kurcaci sebagai seorang petualang. Dan mengungkap bahwa Lucas adalah manusia setengah elf. Dan Elijah adalah manusia, namun ia dibesarkan di kerajaan kurcaci. Kita mengetahui bahwa Elijah dikirim sebagai perwakilan pertama dari bangsa kurcaci. Dan ia diizinkan melewati ujian karena ia memiliki penjamin. Yang bahkan Caspian sendiri tidak bisa menyanggahnya. Caspian menyebut bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Arthur. Tapi penjaminnya berasal dari keluarga Flamesword, yang dikenal sebagai keluarga pengendali sihir api terbaik di kerajaan. Caspian mengakui bahwa dia terkesan dengan kemampuan berpedang Arthur. Dan ia percaya Arthur akan menjadi pendekar pedang yang tangguh di masa depan. Meskipun jalan yang harus ditempuhnya masih panjang. Kembali ke Arthur, di mana ia menyadari bahwa ia tak lagi berlatih seperti di kehidupan sebelumnya. Karena kini ia sudah terbiasa dengan kekuatan yang ia miliki sejak lahir. Arthur kemudian tak sengaja bertemu dengan Elijah, yang mengingat bahwa Arthurlah yang menyelamatkan sang penguji tadi. Sementara itu, Lucas heran mengapa mereka tidak mengajaknya berbicara. Padahal dia juga seorang petualang kelas B. Arthur menjelaskan bahwa mereka tidak menyukai Lucas karena ia telah melanggar aturan. Lucas pun lantas menarik kerah Arthur, mengatakan bahwa mereka tidak berada di level yang sama. Namun ia sadar bahwa banyak orang yang memperhatikan mereka. Ia pun segera pergi begitu saja. Setelah itu, Jasmine membawa Arthur ke padang pelatihan Beast, menjelaskan bahwa ini adalah tempat yang sudah pernah dijelajahi sebelumnya.
Jadi tempat ini akan cocok bagi para pemula melatih kemampuan dan mengumpulkan bahan. Namun tiba-tiba mereka melihat ledakan besar dari arah hutan. Dan seekor babi hutan raksasa muncul, menyerang dan memakan para petualang di sekitarnya. Jasmine heran mengapa makhluk itu bisa berada di sana. Karena tempat ini bukan habitat aslinya. Dan mereka menyadari bahwa hewan itu lepas dari sebuah karavan. Babi itu menyerbu ke arah mereka. Sehingga mereka pun melompat menghindar. Dan Jasmine mengeluarkan pisaunya untuk menyerang. Tapi babi itu segera pulih dan menyerang balik. Jasmine berhasil menghindar, namun dia kehilangan keseimbangannya. Arthur pun langsung menyelamatkannya. Dan mereka menyadari bahwa babi itu sedang bersiap menyerang sekelompok pemula. Jasmine pun bergegas melindungi mereka. Saat babi itu menerjang, Arthur menunggu saat yang tepat. Lalu menyerangnya dari samping, dan berhasil mengalahkannya dengan sihir api miliknya. Malam harinya, Jasmine mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya ia menjadi petualang adalah agar ia bisa lari dari keluarganya. Karena keluarganya selalu mengajarkan bahwa api adalah elemen terkuat. Namun karena dia tidak memiliki bakat dalam sihir api, ia dianggap sebagai kegagalan. Arthur mengatakan bahwa itu tidak benar, karena menurutnya semua elemen memiliki nilai yang sama. Jasmine menertawakan Arthur karena terlihat terlalu serius. Dan Arthur menyadari bahwa ia menjadi marah mendengar perkataan Jasmine tadi karena di kehidupan sebelumnya, ia juga pernah dicap sebagai kegagalan. Jasmine lalu bercerita bahwa parti Twin Horns telah mengubah hidupnya. Di mana mereka selalu menegurnya karena ia selalu bekerja sendirian. Dan mengajarkannya untuk percaya pada orang lain. Ia bertanya apakah Arthur juga pernah bertemu dengan orang-orang yang mengubah hidupnya. Meskipun Arthur tidak yakin apakah dirinya berubah, namun ia mengingat semua orang yang pernah ia temui. Menyadari bahwa ia memang harus berubah demi bisa melindungi mereka. Di tempat lain, terlihat Tessia sedang mengawasi Arthur. Bertanya-tanya mengapa Arthur bepergian bersama seorang wanita cantik. Dan Virion berpikir bahwa Tessia merasa cemburu karena Arthur sedang menjalani tantangan baru. Ia pun menyarankan Tessia untuk fokus meningkatkan kemampuan sihirnya. Setelah 2 tahun berlalu, terlihat bahwa semua orang sedang membicarakan Arthur. Dan mereka semua mengenalnya sebagai seorang petualang yang sangat kuat. Ia kini dikenal sebagai pendekar bertopeng. Namun Jasmine memberitahu Arthur bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dan Arthur mengetahui bahwa ia masih harus terus menjadi lebih kuat lagi demi melindungi orang yang ia sayangi. Itulah dia guys rekap dari anime The Beginning After the End. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Terima kasih.